Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FIB UNDI, akan menyampaikan latihan 9.6 yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Gitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan fokus kepada model Cournot, ya, dengan asumsi variasi konjekturalnya sama dengan nol. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mekanisme eh, kerjasama di antara dua perusahaan yang kemudian akan menghasilkan laba monopoli. Ya. Laba yang didapatkan senilai 9.800 dengan harga yang ditetapkan adalah 130, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, barang yang dipasok dari masing-masing perusahaan itu adalah 170. Kurang lebih demikian ya tadi. Nah, hari ini kita akan fokus kepada model Gurno gitu ya, dengan mengetahui fungsi laba pemasok satu dan pemasok dua. Anda diminta untuk menentukan fungsi reaksi, ya gitu ya. Fungsi reaksi, ini fungsi reaksi. Nah, berarti fungsi reaksi yang ditanyakan adalah ini. Berarti Q1 adalah Q fungsi Q2. Yang di sini berarti Q2 adalah Q fungsi Q1. Seperti ini ya. Nah, ini adalah fungsi reaksinya. Nah, baik, kita harus punya bekal untuk menyelesaikan itu melalui fungsi laba. Berarti saya di sini harus punya fungsi, bukan, fungsi laba pada masing-masing perusahaan. Ya, jadi kita punya fungsi laba yaitu P1 sama dengan 140 Q1 min 3/8 Q1 kuadrat min 1/8 Q1 Q2 sebagai persamaan 1 sebelumnya. Dan P2 itu adalah 140 Q2 min 1/8 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang kita menentukan turunan parsial gitu ya. Turunan parsial guna mengetahui apa itu, guna mengetahui FR-nya. Ya, oke. Berarti untuk step pertama kita akan turunkan apa namanya, do Q1 per do Q1. Nah, ini tujuannya untuk mencari FR1. Oke, kita turunkan dulu ya teman-teman ya. Berarti do P1 per do Q1 itu tidaknya adalah 140 min 3/4 Q1 min 1/8 Q2 sama dengan 0. Seperti ini langsung ya. Jadi langsung turunan parsial maksimum minimum sama dengan 0. Demikian pula dengan satunya berarti do P2 per do Q2 itu sama dengan 140 min 1/8 Q1 min 3/4 Q2. Ini sama dengan 0. Nah, yang di sini sisakan menjadi Q1 sama dengan. Berarti Q1-nya pindah ruas ke sana dan Q2-nya tetap stay di situ. Nah, berarti di sini ya. Berarti di sini saya punya 140 min 1/8 Q2 sama dengan 3/4 dari Q1. Oke. Nah, berarti gimana kalau begitu kita bisa kalikan ini dengan 4/3. Jadi di sini 140 kali 4/3 ya. Jadi 140 dikali 4/3 seperti ini min 1/8 dikali 4/3 Q2 itu sama dengan Q1 saja ya. Berarti ini bisa langsung dicoret seperti ini 2/2/6. Ini berarti berapa ini? 56 ya. 560/3 min 1/6 dari Q2 itu sama dengan Q1. Jadi FR1 itu adalah Q1 sama dengan 560/3
min 1/6 Q2. Seperti ini ya, kira-kira. Nah, bagaimana dengan fungsi reaksi perusahaan kedua? Nah, berarti kan saya ambil dari sini aja. Berarti yang ini tadi ke sini ya. Oke, saya beri batasan biar kalian juga tahu. Berarti kita tinggalkan ini, dan ini yang keluar. Berarti di sini adalah 140 min 1/8 Q1 sama dengan 3/4 Q2. Jadi kalikan dengan 4/3. Berarti 140 kali 4/3 sama kayak tadi. 560/3 min 1/6 Q1 itu sama dengan Q2. Jadi fungsi reaksinya adalah FR2 itu adalah Q2 sama dengan 560/3 min 1/6 Q1. Nah, ini cukup ya. Ini adalah FR1 dan FR2. Nah, setelah FR ketemu, langkah berikutnya apa yang ditanyakan itu? Jadi ini FR sudah menjawab soal 1 dan tingkat output kedua pemasok pada equilibrium. Oke. Jadi dari kedua FR ini teman-teman nanti kalian bisa mensubstitusikannya langsung untuk menentukan berapa besaran ini. Berarti ini dan ini substitusi langsung. Oke, berarti saya punya Q1 sama dengan 560/3 min 1/6 Q2. Berarti Q1 sama dengan 560/3 min 1/6. Q2-nya adalah 560/3, ya kan? Min, ya, min berapa ini? 1/6 Q1. Seperti ini ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, kalian bisa kalikan dulu ini ke sini, ini ke sana. Ya, nantinya ya. Oke. Berarti saya punya 56. 56 itu 7 kali 8 sebenarnya. Nggak bisa dibagi 3 langsung. Jadi di sini 560/3 min ini kali ini berarti 560/18 gitu ya. Plus 1/36 Q1. Ya. Nah, selanjutnya apa? Anda kurangkan ini. Berarti ini pindah luas ke sana. Berarti Q1 dikurangi 1/36 Q1. Itu sama dengan, oke, sama dengan samakan penyebut 18. Berarti ini kali ini 5 kali 6. Ya. Ya, berarti di sini tinggal 6. 6 kali ini berarti 6 kali 560 min ini berarti 560 seperti ini ya. Oke. Kira-kira begitu ya teman-teman. Yang atas kurang lebih seperti ini. Berarti sekarang yang ini kita selesaikan. Berarti 36 ini bla bla bla. 36 kurangi 1 berarti 35/36 sama dengan, sorry, I1 sama dengan 6, ininya angkanya sama. Berarti kan sama saja dengan 6 kurangi 1 dikali 560/18. Betul nggak? Coret, coret. Itu tinggal 2. Coret, coret. Ini kan 5 ya. 5 coret dengan ini 7. Berarti Q1-nya adalah, ini tinggal 5 berarti 5, sorry, 5 sama ini habis, sorry. Berarti 56, ya. 560. Yang di sini kan tinggal 7/2 nih, berarti dikali 2/7. Coret, coret, berarti tinggal 80, maka Q1-nya adalah 160. Nah, gitu ya. Oke, berarti Q1-nya 160. Nah, berarti Q2-nya berapa? Tinggal disubstitusikan. Nah, berarti di sini pada saat Q1 sama dengan 60, maka Q2-nya sama dengan 560/3 min 1/6 dari Q1. Seperti itu ya. Nah, berarti Q2 itu sama dengan 560/3 min 1/6 dari Q1 adalah 160 seperti ini ya.
maka Q2-nya akan sama dengan berapa berarti teman-teman? Kita bagi dengan 6 ya. 6. Berarti berapa nih? 560 dikali 2. Berarti 2 kali 560 min. Nah, ini berarti 160. Ya, 160 ya, betul ya. 160 di 2 di 1 gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ya, berapa ini berarti 2 kali 560 ya. Kita hitung manual ya. 2 kali 560 dikurangi 160 dibagi 6. Nah, berarti sama ya. Jawabannya juga berapa tadi? 2 kali 560. Berarti Q2-nya adalah 1120 dikurangi 6 ini per 6. Berarti Q2-nya adalah sama dengan 960 dibagi 6. Berarti Q2-nya sama dengan 160. Ya, berarti barang yang dipasok oleh perusahaan satu dan perusahaan dua pada saat zero conjecture variation adalah sebesar 190. Nah, sekarang dari sini berapa harga yang bisa ditetapkan? Harga yang ditetapkan berapa nih? Oke, kita akan lihat nih harga yang ditetapkan. Ya, berarti P1 sama dengan 200 min berapa tadi? 3 per 8 Q1 min 1/8 dari Q2. Seperti ini ya. Berarti P1-nya sama dengan 200 min 3/8 160 min 1/8 dari 160. Nah, berarti P1-nya itu sama dengan 200 eh, dikurangi dengan, nah ini berarti 1/2 dari 160. Nah, berarti P1-nya adalah coret-coret 120. Oke ya, P1-nya. Nah, sekarang P2-nya berapa? Sama. Berarti P2-nya adalah 200 dikurangi 3/8. Ki 2 kan gitu kan. Tapi 1/8 tadi kita ya. Mulainya 1/8. Ki 1 min 3/8 Ki 2. Berarti P2-nya adalah 200 min 1/8 dari 160 min 3/8 dari 160. Maka P2-nya adalah 200 min 1/2 kali 160, maka hasilnya juga akan sama yaitu 120. Jadi hasil ini identik kalau misalnya dia symmetric cost. Ya. Nah, sekarang berapa laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Ya kan? Nah, ini berarti laba ya. Oke, laba. Perusahaan satu punya laba sebesar P1 dikali Q1 dikurangi TC1. Berarti P1 itu sama dengan harganya tadi adalah sebesar 120 dan Q-nya adalah 160 min TC-nya adalah 60 kali 160, maka P1 itu tidak lain adalah karena ini angkanya sama, maka bisa saya tulis 120 min 60 dikali dengan 160. Yang pada akhirnya akan menghasilkan berapa berarti? 9.600 gitu ya. Nah, kita cek yang laba perusahaan 2. Perusahaan 2 adalah P1, P2 berarti Q2 dikurangi TC2. Berarti P2 adalah 120 dikali 160 min 60 dikali 160. Maka P2-nya adalah 120 dikurangi 60 dikali dengan 160. Maka nilainya juga akan sama di 9.600. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk pembahasan soal 9.6 Cournot model ini. Nah, saya harap kalian memahami secara komprehensif step-stepnya sehingga pada akhirnya Anda mengetahui berapa sih laba dan harga pada saat equilibrium Cournot Nash tersebut.
Sekian dari saya, kita lanjutkan 9.6 video-video selanjutnya. Terima kasih.